Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrida Bella Damawanti dari tingkat 3 penerbangan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, fungsi, dan juga cara kerja dari oil system dan starting. Yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi, pengertian, dan cara kerja dari oil system. Oil system atau lubrication system adalah rangkaian alat yang digunakan untuk menyuplai oli ke bagian engine yang memerlukan pendinginan dan juga lubrikasi. Fungsinya yaitu mencegah kontaminasi. Yang kedua, mendinginkan gearbox dan bearing. Yang ketiga, prevent section, mencegah atau mengurangi gesekan agar tidak terjadinya keausan yang mengakibatkan kerusakan. Yang keempat, sumber panas. Cara kerjanya ada pada gambar ini. Di sini terdapat yang namanya oil tank. Oil tank berfungsi sebagai storage atau tempat penyimpanan oli sebelum dialirkan. Di oil tank terdapat sensor level yang digunakan untuk mengukur atau mengetahui jumlah oli di dalam tangki. Untuk mengalirkan oli ke jalurnya itu membutuhkan oil pump. Oil pump berfungsi untuk memompa oli dapat mengalir ke pressure pump. Pressure pump berfungsi untuk menaikkan tekanan oli menggunakan gear. Setelah oli ini diberikan tekanan, oli akan mengalir keluar ke oil filter. Oil filter berfungsi untuk menyaring oli, karena pada sebelumnya oli akan terkontaminasi atau mengandung kotoran-kotoran dari sistem. Nah, di oil filter maka oli itu akan disaring kotorannya seperti debu, serpihan logam, rambut, dan lain-lain. Nah, agar oli ini yang masuk ke sistem atau ke mesin dalam keadaan bersih, aman, dan terhindar dari kontaminasi. Oli yang sudah difilter akan mengalir ke lubrication unit dan juga ke TGB. Di sini saya akan menjelaskan dia mengalir ke lubrication unit. Di lubrication unit inilah oli menjalankan fungsi utamanya, yaitu untuk melumasi gearbox dan komponen lainnya yang berputar, mengurangi gesekan, dan juga membantu proses pendinginan. Oli yang telah digunakan dalam komponen-komponen di lubrication unit ini, dia akan disedot oleh yang namanya scavenge pump. Scavenge pump digunakan untuk mengembalikan oli kembali ke tangki agar adequate atau cukup. Maka di sini oli yang telah digunakan akan disedot kembali oleh scavenge pump. Scavenge pump inilah pompa yang menyedot oli yang telah digunakan atau sisa-sisa oli kembali ke dalam tangki. Ini ada jalur scavenge oil line. Di sini ada penjelasannya, yaitu scavenge oil. Garis yang putus-putus itu adalah jalur dari scavenge pump oli yang telah digunakan. Selanjutnya, oli yang dari filter, yang sudah difilter akan melalui TGB. Apa itu TGB? TGB adalah transfer gearbox. Transfer gearbox berfungsi untuk memberikan atau mentransfer udara ke aksesoris gearbox. Nah, fungsi oli di transfer gearbox adalah untuk melumasi roda gigi dan juga bearing agar saat mentransfer tenaga dia dalam keadaan stabil dan lancar. Nah, oli juga masuk ke AGB nih, dari TGB ke AGB. Aksesoris gearbox, oli berfungsi untuk mengurangi gesekan gearbox dan melumasi gearbox dan bearing agar putarannya stabil dan lancar. Terdapat yang namanya de-oiler. De-oiler ini berfungsi untuk memisahkan udara dari oli kembali ke overboard fan line. Udara ini dipisahkan dari oli, maka oli-oli yang telah digunakan dari TGB dan AGB akan berkumpul di gear dan disedot kembali oleh scavenge pump. Fungsi utama scavenge pump adalah mengembalikan oli kembali ke tangki. Nih, disedot dia ke jalur awal, maka jalur putus-putus ini atau garis putus-putus ini adalah garis dari scavenge pump akan mengalir ke scavenge filter.
scavenge filter berfungsi untuk menyaring oli yang telah digunakan, kotoran-kotoran kasar yang seperti debu, serpihan-serpihan akan difilter sebelum dikembalikan dan juga didinginkan oleh heat exchanger. Oli yang telah difilter, scavenge pump oli yang telah difilter ini, maka masuk ke heat exchanger. Heat exchanger berfungsi untuk mendinginkan suhu oli kembali ke normal atau kembali semula. Maka oli yang telah didinginkan oleh heat exchanger akan dapat mengalir kembali ke oil tank. Maka sistem ini akan terjadi secara terus-menerus. Hal ini terjadi yaitu seperti saya jelaskan, fungsi dari scavenge pump untuk mengembalikan oli ke tank agar adequate atau cukup. Sekian penjelasan oil system. Selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana cara kerja dari valve starting. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang turbine air valve starter atau starting. Di sini dia berfungsi untuk menutup aliran udara secara otomatis setelah proses start dan juga mengatur besar kecilnya udara. Starter ini merupakan katup yang berfungsi mengarahkan aliran udara dari bleed air menuju air starter yang untuk memutar atau menggerakkan mesin saat proses start. Nah, cara kerjanya yang awal itu di sini terdapat yang namanya inlet pressure yang diperoleh dari bleed air. Masuk udara ini ke filter. Pada filter ini udara ini difilter dari kontaminasi debu-debu dan kotoran. Setelah difilter, udara akan mengalir ke retraction. Di retraction ini berfungsi untuk menstabilkan dan juga mengatur jumlah aliran udara yang masuk. Distabilkan agar udara yang masuk ke sistem kontrol itu stabil. Nah, masuk di sini dia mengalir ke pilot valve root. Pilot valve root ini berfungsi untuk mengarahkan kontrol crank. Kontrol crank ini satu shaft dengan valve root. Nah, di sini dia menempel pada solenoid. Solenoid inilah yang berfungsi untuk kontrol elektrik ke pilot. Di sini terdapat elektrik yang dikontrol oleh pilot. Diagramnya tuh seperti ini. Baterai pada pesawat itu kan 28 VDC atau volt direct current. Kalau FAC-nya volt alternating current-nya itu 115. Maka di sini baterainya itu dalam 28 VDC. Di sini ada aliran seperti yang namanya baterai switch. Terdapat baterai switch. Di sini ketika diklik sama pilot, diklik pilot, ini aliran udaranya nih nyamber nih di besi. Di besi, maka baterai solenoidnya ini akan nanti dia menutup nih, kan ini terpisah. Ketika ditarik, di sini terdapat kontaktor yang ketarik sama medan magnet ini, dia akan menutup. Nah, setelah menutup, di sini tuh terdapat bus atau tulisannya bus. Nah, di sini dia bisa mengalir di sini karena di sini tuh dapat alirannya tuh terputus kan. Nah, lurus ke bawah terdapat namanya stacker switch. Stacker switch dia diklik, maka diklik aliran udaranya bisa mengalir menuju auxiliary ignition phase atau dia mengalir ke atas. Di sini terdapat lilitan, bisa kalau ke sini dia ke sini ke ground, dan di sini ada juga besi dan lilitan. Seperti kontraktor tadi, dia ditarik, starter solenoidnya ditarik, dia terhubung, menutup, dan akan menuju ke starter. Nah, starter inilah yang membuat si solenoid ini dalam keadaan on. Dalam keadaan on, crank control ranknya ini terhubung dan ketarik sama solenoid, maka control rank ini mengubah gerakan yang tadinya gerakan mekanik, dia menjadi gerakan mendorong. Gerakan mendorong ini akan mendorong si
pilot valve cap. Mendorong pilot valve cap sehingga udara membuka udara. Udara ini terbuka nih, terdorong springnya, udara masuk. Nah, udara masuk ini akan dapat mengalir ke servo piston. Di servo piston ini kan udara bertekanan yang udah dibuka sama si pilot valve sama pilot valve cap ini terbuka, udaranya bertekanan ini mengalir ke servo piston. Servo piston kan di sini terdapat ya namanya rotating cam dan juga stationary cam. Nah, di sini servo piston ini dia menghasilkan udara bertekanan, dia terpisah udaranya, tempatnya, lokasinya. Udara bertekanan ini akan mendorong si cam. Nah, saat didorong ini rotating cam ini dia berputar, semakin didorong dia berputar. Nah, gerakan mekanik ini diubah sama si rotating cam menjadi gerakan linear atau gerakan putar. Stationary cam berfungsi untuk mengontor atau menstabilkan si rotary cam dan menjaga batasan gerakan putar dari rotating cam ini. Nah, udara yang berputar. Nah, terdapat di sini yang namanya valve shaft yang terhubung atau menjadi satu dengan regulating valve. Saat ini berputar, dia akan mendorong dan ini katup ini akan berputar. Berfungsi untuk mengalirkan udara dan juga menutup secara otomatis setelah starter selesai. Sekian penjelasan air valve dari saya atau sistem starting dari saya. Sekian, terima kasih.